aku Dian. Hari ini aku mau ngobrol sama Mas Ibnu. Mas Ibnu ini adalah cat lover, ya, Mas ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Kok ada kurang lebihnya tuh kenapa? Ya kurang lebih seperti itu. Oh gitu, kurang lebih. Kurang lebih kan nggak bagus. Oh iya, kurang lebih. Baiklah. Nah, pertanyaan pertama nih. Sejak kapan jadi cat lover? Ya kapan jadi cat lover? Kalau yang suka kucing itu dari kecil ya. Kecil tuh? Dari SMP. SMP. SMP itu udah ya senang kucing. SMP kecil ya? Kayaknya enggak deh. Ya, SMP, oke. Terus? udah mulai senang kucing. Itu karena ada ketularan siapa gitu misalnya? Enggak sih, di keluarga sih nggak ada Nggak ada. yang nggak ada suka kucing. Terus Apa ya, mungkin udah kasihan aja ngeliat kucing. kasihan. Dari kecil tuh udah punya rasa kasihan gitu. Kasihan tuh berarti suka kucing kalau yang teraniaya, yang terlantar gitu maksudnya. Kan banyak tuh bisa kucing-kucing di jalanan yang kayak kelaparan gitu kan. Dulu waktu kecil itu udah sering bawa pulang tuh Bawa pulang. kucing-kucing dari jalan. Bawa pulang dimarahin nggak? Maksudnya kayak apa? Ya boleh gitu didukung atau kan nggak? Kadang-kadang ya malah ngapain sih bawa-bawa ini gitu loh. Kalau dulu sih karena rumahnya itu di depan, samping, belakang, kanannya semua itu di sekeliling rumah itu masih banyak tanah kosong, jadi ya outdoor aja gitu. Oh, Tapi ditaruh di rumah- sekeliling rumah gitu ya, bukan di dalam rumah ya. Iya sih. Terus Tapi makannya juga ditaruhnya ya di sekitar teras. makannya tuh gitu. dikasih apa? Kalau dulu nggak tahu tuh, awal-awal baru seneng-seneng aja tuh, belum terjun ke komunitas, dikasih nasi Pakai ikan ikan dicampur gitu ya. campur gitu. Karena zaman dulu emang sih orang kan pada umumnya taunya gitu ya. Kucing itu makanannya adalah nasi yang dicampur ikan ya. Terus Dulu banyakkan nasinya kan. Bener nggak ya? Dulu tuh kita mikirnya yang penting ini kucing makan aja deh gitu. Nah baru tahun 2012 itu mulai terjun ke komunitas. Kan dulu zaman udah kenal Facebook tuh sih dulu. Nah, itu udah mulai posting-posting, terus masuklah tuh di komunitas Facebook. Masuk apa bikin? Masuk dulu Oh awal. masuk dulu. Iya. Apa masih inget nggak komunitasnya apa? Ada tuh di tahun itu ya. Jadi ada satu grup besar tuh, itu banyak banget, lupa member ada berapa tuh. Ribuan gitu. Iya, Terus banyak. Itu nama grupnya PKDI, apa tuh pertanyaannya? Perkumpulan Kucing Domestik Indonesia. Masih ada sekarang grupnya. Kayaknya masih deh. Tapi Mas udah nggak aktif di situ gitu. Udah nggak aktif tapi masih gabung sih. Masih gabung. Masih terus ngikutin update-update segala macam gitu. Udah nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Oke, terus abis itu Baru 2014 bikin grup. bikin ya, jadi admin ya, pendiri ya. Terus sampai sekarang masih aktif. Masih, Anggotanya berapa juta? aduh, mau ngambil juta-jutaan. Berapa ribu? Sekitar 8.000. Dulu awal bikin grup itu 8.000 guys. awal bikin grup itu saya doang member. Ya iyalah kan kok. Iya. Nggak, maksudnya gini, emang nggak ada temen yang lain gitu ya, bener-bener sendiri ya. Terus posting sendiri, nge-like sendiri, komen sendiri tuh. serius. Beneran. Ya. Terus akhirnya orang pada masuk tuh gimana sih bisa sampai 8.000 loh? 8.000 nggak sedikit itu. Dulu tuh member kedua itu mantan saya dulu. Oke. Member keduanya tuh. Oke. Padahal Bukan dia- mantan, dulu pacar dong Iya, ya. jadi Oke. dia nggak ngerti kucing tuh, cuma saya tarik aja deh. Oh, Yang penting jadi ada- paksa ya. Iya, yang penting paksa. ada orang sayang saya lah di situ. Oke. Terus Seingat saya dulu saya narik ada 10 orang tuh, jadi saya ajak otomatis aja gitu, saya masukin ke grup saya gitu. itu bisa ya, kita kayak Bisa masukin dulu. orang tuh bisa. dulu. Kita Sekarang tambahkan enggak? otomatis. Sekarang enggak Sekarang bisa kali, cuman bisa. Eh, Cuma asal orang yang nggak marah dan keluar aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau aku mau masukin tiba-tiba 7.000 orang gitu bisa aja ya. bisa, tapi kayaknya kalau sekarang jatuhnya mengundang deh. Jadi belum tentu Nggak kita bisa ya, yang dia bisa harus masuk. accept atau enggak. Betul. Kalau dulu mau nggak, maksudnya langsung otomatis gitu Iya, ya. dulu langsung bisa tuh. Oh, wah terlambat saya. Terus Ya dari 10 orang itu sepi lah grupnya pokoknya. nah terus kok tapi bisa Awalnya 8.000? sepi terus Sampai berapa tuh, bertahun-tahun atau bulan-bulan atau apa gitu bisa sampai mulai banyaknya?
mulai banyak sih nggak inget ya, tahu ya beberapa tahun belakangan ini, tapi memang setiap hari selalu ada permintaan untuk selalu gabung. ada Setiap hari. 1-2 gitu lah ya. Lebih sih pasti oke. ada tuh. Cuma gitu ya, Cuma masih belum banyak aja gitu ya. Ada terus belum banyak. Ya kan grup kucing kan banyak juga tuh. Mungkin banyak. ada peraturan-peraturan yang di sana tuh yang kurang gimana cocok gitu ya. misalnya gitu. Kalau di saya kan bebas. Nggak ada perasaan sama sekali. nggak ada apa gitu, nggak ada. Kalau di grup saya sih saya boleh kan orang jualan apapun nggak apa-apa. Jualan open donasi, nggak pakai di approve dulu gitu, atau tetap ya kalau dulu sih asal laporannya jelas aja nggak apa-apa sih. asal laporannya jelas boleh ya, nggak usah pakai nunggu approval dan sebagainya gitu. Ya sedikit nih konsep grup saya awalnya. Jadi dulu ketika saya gabung di beberapa grup gitu, memang ada beberapa peraturan tuh di grup, kayak misalkan kita kayak open donasi gitu nggak mudah ya. Mungkin dari kan tiap admin beda-beda tuh peraturannya dari itu. Nah dulu supaya gini, saya mendirikan grup itu pertama tidak mempersulit orang. Apalagi kalau misalkan kita mohon maaf itu maksudnya kan kalau orang-orang yang sering banyak di jalanan gitu, teman-teman rescue gitu, mungkin dari segi ekonomi itu kan bisa dibilang kan lebih sering tuh buka donasi. Nah terkadang tuh teman-teman yang sering rescue gitu maupun donasi itu di beberapa grup itu apa ya maksudnya ada peraturan-peraturan tuh yang mereka tuh merasa tuh bahwa aduh susah gitu ya kurang lebih seperti itu gitu. Nah waktu itu di grup saya itu mulai ramainya adalah ketika rescue itu nemuin case kucing gitu, mereka open donasi, ya open donasi aja, nggak perlu izin saya. Tapi tetap saya awasi nanti laporannya gimana gitu. Jadi langsung yang penting laporannya jelas yang gitu penting, ya. Yang penting kucingnya cepat tertangani dulu. Kucingnya cepat. Karena ada beberapa grup dulu yang saya ikutin begini, misalkan kita nge-rescue kucing nih, pelapor. Dia harus lapor ke adminnya dulu. Nanti di adminnya nanya nih siapa dokternya, terus buka donasi, kalau donasinya nggak nyampe, kita kekurangannya gimana gitu, sehingga itu mungkin terbentur waktu. Karena kan kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalkan kita nemu kasus kucing jalanan terlalu lama, ada yang harus cepat penanganannya gitu. Ya ada yang urgent ya, nggak tapi bisa kan itu nunggu. Ya sah-sah aja sih, kan tergantung Ya, faktor beda. grup masing-masing. Orang beda dasar pemikiran kali ya gitu ya. Karena memang ada juga sejumlah orang yang seperti memanfaatkan tentang donasi kucing itu kan, banyak lah kita dengar gitu. Mungkin itu kali yang menyebabkan beberapa grup ketat lah untuk pengawasannya seperti itu. Tapi kalau Mas sendiri pernah ngalamin nggak dulu open donasi, tahu-tahu pemakaiannya nggak benar gitu misalnya, ada nggak dulu pengalamannya di grup Saya itu? sih nggak nemuin ya. Nggak ada ya, berarti alhamdulillah ya. Selama itu. Karena kan biasanya kan gini, ada beberapa grup yang saya tahu nih ya, kalau misalkan open donasi, misalkan kucing A nih, ada case open donasi, lalu sejumlah orang mendonasikan untuk case kucing tersebut, tiba-tiba sisa nih untuk donasinya, biasanya kan tuh ditarik di kas grup tuh, ada beberapa seperti itu gitu. Kalau saya nggak, saya nggak ada kas grup, jadi sisa dari kucing si A ya udah saya kasih ke yang adopternya buat perawatan selanjutnya gitu. Itu saya. Ya lagi-lagi tuh ya beda-beda ya. Kalau Mas kan mikirin selanjutnya gimana nih gitu ya, udah dibawa gitu ya. Jadi buat makan, buat apanya gitu ya. Karena yang menurut saya itu kelangsungan si kucing ini ketika dipelihara itu kan nggak semua orang mampu nih untuk yang adopternya. Baik ya memang itu orang donasi untuk kucing tersebut buat bantu-bantu lah gitu ya. Nggak mungkin cukup selamanya juga, tapi paling nggak bantulah buat beberapa waktu ke depan gitu ya. Oke. Ya jadi punya grup yang membernya 8.000 sampai sekarang masih aktif ya? Sekarang masih aktif ya. Aku juga gabung. Dan emang ngeliat ya banyak lah postingan seru aja sih. Kita juga kayak tambah ilmu juga ya kalau tergabung di grup ya. Karena kan pasti kita nemuin kayak saya juga dulu pas awal tuh pasti panik tiap apa-apa tuh panik. Padahal kan sebenarnya nggak gitu juga ya. Ada kayak
penanganannya tuh sebenarnya nggak susah-susah amat, cuman kalau belum tahu, nah dengan grup itulah ya kita bisa share dan sebagainya. Jadi kalau Mas Ibnu pertama suka sama kucing karena kasihan ngeliat yang terlantar-terlantar ya. Jadi bukan karena ini lucu gitu, bukan gitu, cakep gitu, enggak. Itu faktor berikutnya tuh. Jadi pertama sih karena kasihan dulu. Karena menurut saya ketika kita ketemu kucing sakit, yang kondisinya sakit, kotor gitu, kan nggak masuk kategori lucu. Tapi ketika kita udah obatin, kita udah rawat, udah jadi gemuk, kucingnya disteril gitu kan, kan jadi lucu tuh kucing kan. Karena kan case kucing tuh banyak-banyak. Misalkan ada beberapa case yang saya temuin kakinya patah, ya kan ada juga ya macam-macam. Oke, jadi pokoknya bukan karena lucunya ya, pertama karena kasihannya, pantesan. Maksudnya aku juga kalau kegiatan Mas itu kan kayak kalau kemana-mana gimana bawaannya, coba diceritakan apa yang dibawa kalau pergi tuh. Iya, pertama sih dry food ya, itu udah pasti dibawa. Kemana pun saya pergi pasti mau aktivitas apa gitu, termasuk kerja, saya bawa dry food. Ya obat-obatan penanganan pertama deh untuk kucing, P3K kucing tuh. Ada isinya P3K? Ya banyak, ada kayak salep scabies. Scabies itu kita paling banyak nemuin tuh di jalanan. Itu kenapa ya Mas? Gara-garanya gitu? Kan ada tungaunya. Mungkin gitu. karena kucing liar itu gitu. Tungau, scabies itu? Ada tungaunya. Oke, aku selama ini juga nggak ngerti. Gitu. Beda sama jamur ya? Beda atau? Beda. Oke. Terus. Jadi salepnya ya? Salepnya saya selalu bawa. Jadi ketika saya paparan sama kucing yang scabies gitu, ya sebisa mungkin saya tolong. Tapi itu kayak harus berapa kali sih sampai bisa sembuh? Tergantung kasus itu sih ya, parah apa enggaknya. Tapi kayak harus berkali-kali dong ya? Kalau di dokter beberapa kali suntik ya. Kalau pakai salep? Kalau salep sih tergantung parah apa enggaknya ya? Tergantung kualitas salepnya sih. Saya kan udah beberapa kali nyoba tuh. Jadi sekarang saya pakai salepnya nih Mimoderm nih. Ini termasuk yang di beberapa salep yang saya pakai, ya ini yang menurut saya yang paling baik ya. Apa namanya? Mimoderm. Mimoderm. Oke. Apa tuh, maksudnya bisa langsung sembuh atau gimana? Paling ya, baiknya cepet ya. Ketika kita olesin ke bagian yang scabies itu, 3 hari tuh hasilnya udah kelihatan, udah bener-bener terkelupas. Tunggu, ini kan misalnya Mas lagi jalan, ada kucing scabies, terus maksudnya besok-besoknya disamperin lagi gitu atau gimana? Iya, kalau misalkan memang saya rutinitas lewat situ kan, atau yang kan udah banyak juga yang saya rescue. Yang dibawa pulang ya. Oke. Tapi pernah nggak ketemu nih, padahal bukan rutenya, besoknya sengajain buat kesana lagi gitu buat ngobatin? Pernah gitu. Itu kayak apa, scabies atau? Ya banyak. Kalau case-nya banyak. Di tempat kerja aja kan, ya walaupun saya udah nggak bekerja di situ kan, tapi saya masih balik lagi untuk kontrol. Masih ramai tapi di situ kucing-kucingnya maksudnya? Masih. Oke. Iya, jadi kegiatannya tuh kayak gitu ya, makanya aku tuh kayak salut banget deh, itu tuh baik banget. Dan sekarang aku emang belum pernah nanya, ini baru tahu nih bahwa awalnya memang karena kasihan ya, pantesan aja, maksudnya sebaik itu memang karena bukan yang ya banyak lah yang suka tuh kan karena lucu ya. Nah kalau yang kayak gini nih, kalau udah nggak lucu suka ditelantarin ya. Nah itu kasihan banget. Kasihan banget kalau yang kayak gitu. Gemes aku lihat dia lagi tidur pengen aku ambil, tapi terganggu. Ada kucing aku Hamong lagi tidur di situ, imut banget. Jadi kalau yang berawal dari lucu-lucu itu ya kadang-kadang kalau udah sakit ditelantarin dan suka ketemu ya kayak gitu ya. Banyak ya, cuman asal piara aja sih sebenarnya. Karena lucu itu tadi ya, lucu pas udah sakit, pas udah ini jadi kan nggak lucu lagi jadinya. Malah yang parahnya apa geli gitu ya kan bisa ya, itu banyak kayak gitu ya. Sedangkan kalau Mas Ibnu tuh kemarin juga nge-rescue yang kucing itu ya, itu nggak semua berani ngeliat kan yang matanya. Kalau dia sampai jadi kalau udah parah tuh kan sampai apa kayak keluar gitu ya, bernanah, berdarah ya. Ya entah ada yang nggak berani, nggak tega, apa karena jijik ya kan, banyak yang gitu kan. Sedangkan Mas Ibnu gimana itu setiap hari berapa kali di lap, dikompres apa gimana tuh? Iya, sesering mungkin sih dibersihin ya. Karena itu kalau nggak dibersihin kan nempel tuh. Ngeras ya. Sesering mungkin tuh berapa sehari bisa kayak 5-6 kali, 7 kali atau 5 kali bisa. 5 kali bersihin air anget ya. Dan itu kan emang nanah-nanah darah gitu ya. Bener nggak?
kayak ada semacam kayak belik ya, itu kayak belek tapi kuning terus gitu kan. kuning bukan nanah ya itu ya? Kurang tahu itu makanya kalau itu, tapi kurang lebih kotorannya kayak Oh iya gitu. bener-bener aku pikir nanah tapi ya sih kayak belek gitu ya karena si Goti tadi tuh itu sehari di sini terus kayak bengkak gitu matanya nutup. Aku panik tuh, aku juga pernah nge-rescue ya kayak gitu. Aku panik, maksudnya dia datang matanya kebuka dua di rumah aku kok jadi kayak gini gitu kan, aku jadi kayak ngerasa bersalah. Terus ya udah aku kayak gitu, aku kayak agak tekan sedikit, aku lap pakai air hangat, kapas keluar kayak iya bener Iya, exactly. kuning-kuningnya. Dan itu agak kayak gede gitu memang kan aku kayak aduh kayak ngerasa sedih banget nih di rumah aku jadi gini, aku lap iya bener keluar kayak belek dan banyak. Mungkin infeksi kali gitu ya. Tahu ya bener-bener besoknya jadi hari berikutnya. Tapi sejak itu habis aku bersihin udah sama sekali nggak ngecil, nggak nutup, nggak apa. Jadi cuma sekali itu doang. Udah bener aku pikir tadinya nanah atau iya sih belek kayak belek gitu ya. Oh, nah itu kalau dibiarin tapi bisa parah ya. Ya. Kalau yang itu bukan nanah tuh, maksudnya itu kayak parah banget, udah kayak gede gitu ya. Enggak ya? Udah gede sih, karena kan itu telat ya penanganannya. Udah Maksudnya? telat, kalau telat dampak terburuknya seperti itu. Maksudnya tapi bukan nanah tetap itu. Atau karena udah parah gitu maksudnya? Karena emang pas ketemu udah parah ya, bukan karena di masjid belum parah, enggak, emang udah gede gitu kan. Udah kayak agak keluar gitu kan. Iya, tapi itu bisa kayak kecil lagi ya. Bisa, cuman ya udah Nggak bisa nggak berfungsi, lihat ya, ya. kasihan banget sih. Tapi kalau kayak gitu kayak udah gitu aja atau harus diangkat sih sebenarnya matanya? Pernah punya pengalaman nggak yang kayak gitu? Mungkin kalau sejauh ini sih belum ada yang sampai kasus yang parah kayak gitu ya. Baru ini memang. Baru ini dulu juga ya kadang-kadang baru di rescue udah beberapa hari itu langsung rip gitu. Itu tergantung daya tahannya juga kali ya. Ini dia kayak lincah banget ya, kayak pintar banget. Aku Ya lihat sebaiknya tuh sih videonya. lebih bagusnya ya dibawa ke dokter hewan ya, untuk penanganannya kan lebih tahu gitu kan. Iya. Ya tetap ya, memang mesti serahkan pada ahlinya ya. Sebenarnya seharusnya. Semoga dia sehat-sehat aja ya. Tapi lincah ya. Sejauh ini ya makannya pintar Makan, gitu ya. bercanda. Iya bercanda juga lucu, tidurnya aja lucu ya, kayak gimana sih Sekarang bunga-bunganya nama yang udah berani turun dari kasur. Oh udah bisa dia ngira-ngira. Udah bisa ngira-ngira. Pintar dia jadi kayak gitu-gitu ya, kayak gimana sih dia nyoba gitu. Karena kan nggak melihat kondisinya. Terus kalau pengalaman paling berkesan? Pengalaman paling berkesan dulu pernah nge-rescue kucing jadi kitchen. Oh kitten gitu ya, Hmm. kecil ya kitten. Kitten itu dulu diikat kakinya pakai tali bangunan, Ih jahat banget sih. terus dilempar dari atas jembatan tol Jatiwaringin. Aku pernah lihat di Facebook ya. Terus. Ya jadi dilempar dari atas. Ya kemungkinan dilempar dari atas, karena kalau nggak dilempar dari atas dia nggak mungkin bisa melalui pembatas jembatan itu kan. Dilempar ke atas kena tiang-tiang baleho, dan talinya itu nyangkut di spanduk ya. Iya. Talinya nyangkut di spanduknya nyangkut di tiang-tiang baleho itu. Itu kakinya diikat ya. Oke, diikat sampai mati ya, pakai kencang sih. Terus maksudnya? Jadi bawahnya itu jalan tol, atasnya jembatan, dilempar tuh ke atas, dan dia tuh posisi tengah-tengah jalan tol gitu. Itu mati ya. Nah itu sih sempat kita rescue ya, berhasil akhirnya. Nggak mati. Oleh nggak mati, cuma pas udah kita rawat di dokter dibawa sama salah satu cat lover waktu itu, terus sekitar semingguan terus itu. Kata dokter tuh kenapa gitu maksudnya? Kakinya sih waktu itu pas kita rescue kan waktu itu, jadi saya waktu itu kerja nih masuk malam jam 11 malam di BBM, zaman si BBM tuh. Oke. Di BBM sama tahun dulu tadi lama banget ya. ya, di BBM tuh sama temen, katanya ada laporan di grup, jadi ada cat lover lewat jalan tol melihat kucing itu dilantungin gini-gini katanya. Dia laporan di grup. Laporan dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam nggak ada yang kesana. Akhirnya saya jam setengah 8 dikabarin tuh lah BBM, katanya ada case kucing
digantung gitu. di atas tol. Kemungkinan lokasinya itu atasnya itu di jembatan tol Jatiwaringin. Oke, tahu ya Mas ya, Mas itu Iya, posisinya. saya waktu itu posisi kan masih tinggal di Jati Asih. Oh, oke. Akhirnya saya ngitung-ngitung waktu nih, jam 11 saya harus sudah di tempat kerja kan, jam 11 malam. Akhirnya karena udah terlalu lama nih kucing dari jam 5 sore, terpantau udah jam 5 sore kan. Tapi sebenarnya nggak tahu kan dari jam berapa ya? Nah, itu kan itu pertama juga- kelihatan iya, ya. itu juga nggak tahu tuh dari jam Pertama berapa. ada laporan ya kan. Terus Terus akhirnya saya ke TKP tuh langsung. berapa itu? Saya sendiri. Oh, sendiri. Terus Akhirnya saya manggil teman saya yang bukan cat lover, cuma satu kerjaan. tapi dia Mau tuh dia bantuin kita cari tuh di pinggiran jembatan tol Jatiwaringin. Nggak lama kita lagi cari-cari, ada satu cat lover datang sama adiknya, Mbak Chelsea namanya waktu itu. Oh, dia juga Datang. melihat itu yang sama ya. Tapi memang sebelum Mbak Chelsea nemuin, saya sama teman saya tuh udah berhasil nemuin posisi kucingnya ya. Kelihatan tuh ada emang udah di bawah, tapi posisi itu udah diem. Jahat banget sih. Waktu kita nggak tahu nih kucingnya mati apa Itu enggak. kira-kira berapa bulan? Kayak 3 bulan apa? Dia kayak yang tadi tuh berapa? Oh, si Guti ya segitu deh, Segitu-gitu. 3 bulanan. Warnanya putih kucingnya. Tega banget sih, nggak ada kasihan. Udah akhirnya kita bingung ya gitu mau. Ya cara ngambilnya gimana gitu? Karena memang kita nggak bisa lewat pembatas pagar. Ya cuman ada lubang segini doang, buat tangan doang masuk lewat bawah gitu. Itu yang udah agak bolong gitu. Oh, pantesan Masukin jembatannya itu bolong gitu maksudnya ya. Masuk Dulu gitu. belum model damkar gitu belum ya? Belum, kayak nggak kepikiran juga. Iya kan, tuh. kayaknya belum. Aku nggak tahu udah bisa atau enggak ya. Cuma kita Iya. belum pernah dengar saat itu ya kalau tahun segitu. Terus akhirnya? Terus akhirnya kita nyari alat seadanya tuh. Hmm, Jadi waktu itu teman saya pulang. yang nggak cat lover ini Iya, ya? ngambil gadang sapu dipatahin sama dia. Oke. Terus ada hanger Hmm, besi, diikat pakai lakban tuh ujungnya. Oke. Pakai itu kita apalin. Bisa bener pakai itu dari. Pertama sejam nggak bisa. Akhirnya? Karena lagi itu kan karena posisi tali bangunannya itu dilempar dari atas dan talinya itu nyangkut di spanduknya robek, nyangkut lagi di tiang baleho. Kemungkinan nih kucing takutnya segala macam ya. kita tarik sedikit jatuh ke bawah. Udah gitu juga kita alatnya juga Seadanya seadanya banget doang. ya. Akhirnya udah gimana nih pas udah sejam gitu kan. Nah, Mbak Chelsea-nya? Ya ada di situ Oh, juga. ada. Oke. Cuma kan tangan masuk kan cuma satu orang. Waktu itu sampai jam berapa tuh? Sekitar 1 jam gitu. Akhirnya kita ngambil keputusan nih. Kita tarik kalau misalkan memang posisinya dia sampai terjatuh ke bawah, kan gitu kan pilihannya kan, pilihan yang sulit gitu kan. Tapi usaha lo udah usaha gitu gimana ya. nih? Terus akhirnya pas kita mau udahan tuh, karena bener-bener susah mbak tadi, susah banget tuh. Kita mau udahan, nggak sengaja tuh nyantel. Oh, malahan ya. Iya nggak sengaja nyantel, kena nih. Kita tarik